Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Alif Naufal. Untuk pembelajaran hari ini, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hayo, masih ingat tidak ketika kakak menanyakan kabar kalian, kalian harus menjawab apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, selamat belajar dan tetap semangat. Nah, teman-teman, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan dan juga pertumbuhan hewan. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Oke, yuk simak baik-baik pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4 yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan ada di pembelajaran kedua. Perhatikan penjelasan dari kakak ya. Nah, kali ini kita akan belajar IPA mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang tahu tidak perkembangbiakan tumbuhan itu apa? Oke, perkembangbiakan tumbuhan adalah tanaman yang berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Jadi, tanaman itu akan bertumbuh semakin banyak. Nah, perkembangbiakan tanaman itu dibagi menjadi 2, yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif dan juga secara generatif. Nah, di sini kakak punya media buku pintar untuk kita belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya menanam biji terlebih dahulu. Namun kakak hanya mengambil satu cara untuk melestarikan dengan melalui tunas dan juga dari tunas daun. Nah, apa sih itu tunas? Tunas adalah tumbuhan baru atau anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon ibunya. Nah, di sini ada contohnya pohon pisang. Pohon pisang ini dia akan tumbuh di sebelahnya. Ini ada contohnya ya. Nah, inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara alami melalui tunas. Ada juga pohon bambu. Bambu juga sama, dia akan tumbuh di sebelah induknya atau di sebelah ibunya. Nah, di sini. Selanjutnya yaitu ada tunas daun. Tunas daun adalah tumbuhan yang mengalami tunas yang tumbuh di tepi daun. Nah, di tepi daunnya itu ada contoh tanaman cocor bebek. Nah, ini ada yang kecil-kecil ya. Ini adalah tunas yang tumbuh di tepi daun. Selanjutnya di sini
juga ada vegetatif buatan. Nah, untuk vegetatif buatan itu adalah vegetatif melalui bantuan manusia. Nah, vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mencangkok. Selanjutnya ada menyambung atau disebut juga dengan menganten. Lalu ada juga okulasi atau menempel. Lalu ada lagi stack dan juga merunduk. Nah, kali ini kakak hanya mengambil satu contoh yaitu mencangkok. Oke. Perhatikan di sini ya. Di sini kakak hanya mengambil mencangkok. Yang pertama yaitu mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah. Nah, di sini mengupas batang ini, lalu dilanjutkan dengan membungkus dengan tanah supaya apa? Supaya akar bisa tumbuh. Lalu jangan lupa tetap kita siram dengan air supaya subur. Nah, tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu, dan pohon yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada cara perkembangbiakan secara generatif. Coba perhatikan media yang sudah kakak bawa. Nah, ini adalah perkembangbiakan generatif. Apa sih itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Yang mengalami perkembangbiakan ini yaitu tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Di sini kakak menggunakan pohon mangga nih. Yang pertama yaitu biji mangga, selanjutnya menjadi tumbuh akar, lalu tumbuh akar dan tunas, selanjutnya menjadi pohon yang kecil, lalu tumbuhlah kuncup, lalu menjadi bunga. Setelah bunga dia akan menjadi buah mangga. Nah, buah mangga ini ada juga di pohon mangga seperti itu. Selanjutnya kakak memberi contoh lain dari generatif yaitu tanaman kacang hijau. Nah, kacang hijau ini dimulai dari yang kecil ya, ini bisa dilihat dari biji, tumbuh akar yang dewasa, lalu ada tumbuh akar dengan tunas dan menjadi bunga seperti ini, menjadi pohon yang kecil. Nah, biasanya kacang hijau ini disebut kita dengan kecambah. Oh iya, kemarin kakak membuat percobaan perkembangbiakan secara generatif melalui kacang hijau. Nih, ini kakak sudah siapkan 2 hari yang lalu. Nah, kalian bisa amati. Nah, ini yang dibutuhkan adalah kapas yang diisi dengan air sedikit saja. Lalu kita kasih kacang hijau. Nah, kita diamkan di tempat yang terbuka yang terkena oleh sinar matahari tapi tidak terlalu terang. Nah, nih bisa dilihat ya. Kakak ambil contohnya. Ini sudah ada tunas. Ini sudah ada akar yang kecil. Nih,
Ini udah mulai ada akarnya. Nah, tugas kalian bisa membuat percobaan seperti kakak. Nanti kalian bisa lihat perkembangan dari kecambah atau dari kacang hijau ini hingga menjadi kecambah. Nah, itu sedikit pembelajaran IPA di sub 4. Pembelajaran yang kedua mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tadi sudah ada perkembangbiakan yang secara vegetatif dan juga secara generatif. Nah, vegetatif melalui dua cara, ada alami dan juga ada buatan. Nah, untuk generatifnya tadi kakak sudah jelaskan kalau kakak membuat percobaan mengenai tumbuhan kacang hijau menjadi tumbuhan kecambah. Nah, semoga dari pembelajaran hari ini kalian bisa menyimpulkan tumbuhan secara generatif maupun tumbuhan secara vegetatif. Teman-teman, untuk selanjutnya tetap mengikuti video pembelajaran dari kakak ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, dan tetap selalu belajar. Sekian pembelajaran hari ini dari kakak. Semoga bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.